berikutnya kita akan hadirkan seorang perempuan cantik di mana dia banting setir. Awalnya kiri ke kanan. Oh, terus sekarang jadi pemain film. Wow. Nah, kita pengen tahu apa sih alasan dia sampai banting setir. Bagi ambiar, kita hadirkan ini dia Cindy Nirmala. Pagi-pagi ambiar Cindy Nirmala. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Udah menyediakan waktunya datang ke sini, sayang. Sudah mengundang. Cindy, boleh silakan duduk ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Cindy Nirmala yang mencoba peruntungan di dunia akting. Cindy Nirmala, jadi awalnya model kamu tuh ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Datang dari kota mana kamu? Aku dari Solo. Oh, dari Solo. Selamat pagi Solo. Halo Solo. Kita mau lihat artikel yang satu ini tentang Cindy Nirmala. Apa tuh? Nah, nanti kamu boleh ceritain sama kita. Mengawali karir menjadi seorang model, Cindy Nirmala kini perankan film horor. Oke, sebelum kita masuk ke film horor, ketika kamu jadi model itu dari umur berapa sih? Aku tuh justru model-modelan itu dari SD. Dari SD? Iya. Karena kamu yang mau atau orang tua yang minta? Sebetulnya itu nggak sengaja. Karena waktu SD aku tuh paling tinggi, terus kurus, ya kan. Terus guru aku yang kayak, udah kamu ikut aja di lomba-lomba waktu SD kan begitu ya. Terus ikut modeling gitu. Terus mamaku kayak ya udah coba aja gitu. Oh, oke. Sekarang domisili sudah di Jakarta? Udah, dari lulus SD aku udah pindah ke Jakarta. Oh, oke. Meneruskan karir sebagai seorang model. Cukup lama juga karir kamu menjadi model sampai akhirnya banting setir untuk terjun ke dunia acting. Iya. Apakah memang dari awal tuh passion kamu tuh pengen cobain dunia acting juga gak sih? Enggak, sama sekali. Jadi dari kecil itu aku justru malah awalnya tuh nari dulu, nyanyi, terus kemudian baru modeling. Acting tuh nggak ada sama sekali di kepala aku tuh nggak ada. Oke. Terus yang nawarin kamu acting siapa? Suatu hari, Suatu hari, ini lucu juga. Aku nggak sengaja ketemu sama salah satu co-founder teaterku, kan aku ikut teater, ada kelompok teaterku yang nggak sengaja ketemu di Flores. Kita lagi liburan, open trip gitu kan. Jadi ketemu, terus dia cerita, akhirnya aku kayak oh, oke, boleh gitu. Padahal aku belum pernah nonton teater, nggak tahu nggak terlalu tertarik sama teater. Cuman ya udah iseng aja nyobain gitu. Oh, oke. Jadi awal mulanya dari teater. Ya. Support orang tua tuh gimana sih ketika kamu jadi modeling, kemudian berubah haluan Nyanyi. teater, sekarang kamu coba dunia acting di layar lebar? Ya. Untungnya ya orang tua aku sangat mendukung apapun yang aku suka gitu, apapun yang aku Sama baik. yes, betul. Jadi just go for it gitu, as long as you like it. Cindy, kan perbedaannya tuh cukup signifikan ya ketika bermain teater dan juga berakting dalam sebuah film. Ada tantangan tersendiri nggak sih buat kamu sebagai orang teater dalam tanda kutip? Ya, jujur aku waktu awal-awal tuh bingung karena udah terbiasa di teater, di panggung kan besar, semua tuh harus kayak besar, vokal, gerakan gitu. Terus di kamera kayak aku gerak dikit aja nggak boleh gitu kan. Terus aku sempet tanya sama salah satu temanku yang pelukis, dia bilang, aku tanyakan gimana ya, aku kebingungan gitu untuk nge-adjustnya waktu awal-awal. Terus dia bilang gini, bayangin aja sama kayak gue ngelukis. Gue ngelukis sama-sama di kanvas yang sama, tapi kalau misalkan gue mau pakai akrilik hasilnya akan beda, atau gue pakai oil hasilnya akan beda. Terus aku jadi oke. Aku tinggal nge-adjust aja kalau misalkan di film, oke, aku akan bikin lebih agak di tone down, semuanya lebih natural gitu. Itu aja sih. Mana yang lebih kamu suka? Teater atau dua-duanya aku tidak lebar? bisa memilih. Dua-duanya aku suka banget. Dua-duanya Dunia kamu acting suka. ya. Yes, aku udah terlanjur jatuh cinta sih sama. Oke, Cindy, kita mau kasih lihat yang satu ini buat kamu ya. Cindy Nirmala akui kurang pede saat pertama tekuni dunia teater. Why? Kenapa? Apa yang kamu rasain? Karena kelompok teaterku itu isinya itu adalah teman-teman yang udah berteater dari SMA. Dan aku tuh kayak anak bawang yang nggak tahu apa-apa tentang acting, terus melihat mereka tuh udah jauh lah gitu.
Itu lumayan 3 bulan itu aku ngerasa kayak aku ngapain sih di sini, gue nggak bisa ya gitu. Selama 3 bulan tuh masih belum bisa adaptasi masih? Belum. 3 bulan tuh lumayan lama ya. Tapi aku bertahan sih untuk kenapa aku bertahan juga waktu itu, aku nge-challenge diri aku sendiri gitu kayak masa sih gue nggak bisa, nggak nih gue harus bisa nih. Iya. Lebih ke situ. Tapi gimana caranya kamu mengatasi ketakutan ataupun mau mengadaptasikan suasana yang bukan kamu gitu sebenarnya kan langsung terjun ke sana? Lagi-lagi faith sih. Keyakinan. Iya, aku kayak yakin ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Iya. Tapi kamu sempat ada di titik hampir mau menyerah nggak, San? Oh, sangat sering banget waktu itu. Karena kan dunia teater pada waktu itu ya, itu kan udah berapa tahun yang lalu, itu tuh masih lumayan disiplin dan agak keras tanda kutip ya. Jadi mentalnya juga keuji gitu. Terus beberapa kali sempat kepikiran, gue ngapain sih sebenarnya? Ada gitunya loh, kayak gue nggak bisa gitu. Itu sering banget kayak, aduh udahlah nggak usah gitu. Tapi tetap itu dorongan faith tadi itu enggak, ini pasti akan menghasilkan sesuatu kok buat aku sendiri, lebih ke buat aku bisa, kenapa aku enggak gitu ya. Kamu ada lawan pemain yang membuat kamu jiper nggak? Kayak aduh, atau malah termotivasi kali gitu, atau jujur karena kayaknya udah terlatih di mental aku udah terlatih di teater, jadi kayak enggak sih, semua bisa ya udah hadapi aja. Baik, ya. Bagus. Oke. Tapi kita penasaran sama kamu. Biasanya yang bikin orang semangat kalau bekerja atau juga belajar itu tuh biasanya support system, misalnya keluarga atau pasangan mungkin. Kamu udah punya pasangan belum sih? Aduh, punya nggak ya? Ada. Oh. Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan pasangan kamu sekarang ini? Lumayan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Hampir setahun kali ya. Hampir setahun. Ngaruh nggak sih kalau punya pasangan ketika kamu lagi ngerasa gitu betul di titik terendah? Kadang kalau orang acting ya, kita nggak pernah tahu. Kalau orang acting kan mood harus dikumpulkan, dan itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya lagi berantem, lagi ada masalah segala macam. Kamu hadapinya gimana sih? Gimana pertanyaannya? Ketika mood kamu lagi nggak bagus, misalnya sekarang kalau acting kan benar-benar harus ngumpulin mood, suasana hati. Nggak ngaruh sih. Nggak, bukan lu, dia. So far sih pasangan aku nggak pernah mengganggu ya, maksudnya justru malah sangat membantu lah gitu. Mengatin ya. Iya, justru malah kan. Udah bikin kamu bad mood ya. Gunanya pasangan itu ya. Betul. Tapi kan kadang-kadang nggak selalu setiap hari bagus gitu kan. Misalkan gimana? Setuju. Pernah nggak ada satu hari gitu? Kalau aku lagi kerja, otomatis itu udah dibuang lah ya. Iya, kayak kita harus profesional aja nggak sih? Sini mau nanya deh sama kamu. Pasangan tuh pasti pernah dong nonton kamu untuk kamu tampil di teater. Ya. Pernahkah dia memberikan masukan atau memberikan penilaian tersendiri buat kamu? Aku justru yang malah yang nanya kali ya, mungkin kayak gimana tadi gitu, atau menurut kamu gimana? Kamu ditungguin gitu? Atau mungkin dia lagi nonton juga, atau gimana dengan hasil karya kamu yang sebelumnya? Iya, dia nonton itu. Kamu? Iya, semacam itu. Dia pasangan kamu di dunia entertain juga atau di luar entertain? Aduh, gimana ya? Ada deh. Oke. Ya kan kalau misalkan orang yang di luar entertain kan dia nggak akan bisa komentari kita kan, karena mereka juga nggak ngerti dunia kita. Secara awam gitu ya? Secara awam. Apakah memang dia paham betul acting seperti apa? Sebetulnya dari awal aku udah menjelaskan pekerjaan aku seperti ini dan harus saling mengerti aja sih. Berarti bukan dari entertain, Kak? Iya benar. Tapi apapun itu, yang pasti punya pasangan sebagai support system, sama juga seperti Dimas, misalnya dia punya support system istri yang pastinya memberikan semangat supaya kalau bekerja berkarya tentunya mendapatkan satu hasil yang baik. Kayak lu ya, Kak? Dan ya, aku juga pasti punya support system. Aku kan kalian juga support system aku. Itu yang suka DM itu loh. Enggak ada, lu jangan gituin. Maksudnya begini loh, kalau misalnya punya kerjaan, ada yang ngedukung, ada yang mensupport kan, insya Allah kerjaannya juga bisa lebih sukses, ya kan? Tapi kalau ngomongin soal kerjaan, project, ternyata mereka berdua ini punya satu project baru yang nanti boleh ceritain sama kita semua. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Utusan Iblis mau sajikan horor dengan resep baru. Wow. Utusan Iblis mau horor dengan resep baru. Jadi kalian berdua ini berperan dalam satu film yang sama. Iya.
Judulnya Utusan Iblis. Utusan Iblis. Oh, oke. Kalau Mas Dimas perannya sebagai? Di sini aku berperan sebagai Randy. Apa tuh? Sebagai Randy apa itu? Detektif, dia polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan. Oke. Oh, jadi polisi ya. Kalau Cindy? Aku berperan sebagai Cantika. Sebagai siapa? Wartawan? Dia adalah seorang ibu yang sayang sama keluarganya tadinya, sampai suatu momen dia membantai seluruh keluarganya. Oh, wow. Oh, jadi kamu antagonis di sini? Misterius ya? Ya. Kan soalnya kalau membantai keluarganya Itu psikopat ya kan, antagonis? bisa dibilang itu, atau bisa dibilang Cantika ini ada momen dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, ini Utusan Iblis boleh ceritain nggak sama kita? Kurang lebih ceritanya tentang apa? Oke. Lempar ke Kan baru nih udah cerita di. Ayo. Oke, baiklah. Kurang lebih ceritanya sebetulnya si Cantika ini, berawal dari Cantika ini. Si Cantika ini dia karena dia membantai seluruh keluarganya, otomatis polisi dan detektif ini harus menyelidiki dan menyelesaikan apa yang terjadi gitu dengan Cantika. Sedangkan Cantika ini nggak bisa kooperatif. Lalu Akhirnya si polisi dan teman-temannya ini mengajak salah satu psikiater, yaitu Dr. Olivia yang diperankan oleh Kak Syarifah Danish. BTW dia lagi sakit, tadi dia harusnya kesini, cuma dia titip salam untuk semuanya. Cepat sembuh ya Syarifah Danish ya. Salam untuk semuanya. Oke. Diperankan oleh Kak Danish, yang mana dia akhirnya harus menginterogasi Cantika untuk menggali gitu apa yang terjadi gitu, kenapa, apakah dia punya penyakit mental gitu, apa mungkin dia trauma dengan apa yang terjadi atau apa. Nah itu digali dari situ. Kurang lebih ceritanya Lebih ke psychological ya. iya, ini tuh yang bukan horor sih sebenarnya. Tapi genre-nya ini kalau dari judulnya kan Utusan Iblis, ini genre horor berarti. Nah, sebenarnya Utusan Iblis itu tuh menyelidiki motif dia membunuh karena apa? Apakah ada motif karena memang dari diri dia sendiri atau memang ada bisikan-bisikan dari... Oke. Tadi dalam artikel itu disebut resep baru. Maksudnya resep baru tuh apa sih yang berbeda dari film ini? Penetrasi. Mungkin mungkin di sini lebih menekankan psychologicalnya ya. Horornya sih sebenarnya ada, tapi psychologicalnya itu yang lebih kuat. Psychological thriller sih. jadi intinya nanti kita akan bertanya-tanya sebenarnya dia psikonya ini karena kemasukan atau karena memang mentalnya gitu ya. Betul sekali. Tapi maksudnya bukan film hantu-hantu gitu, bukan? Ya nggak, itu nanti jawabannya kalian harus nonton. Nonton langsung dong. Nggak paham. Tapi bener nggak sih apakah ini katanya ini film based on true story, betul? Atau film yang diadaptasi dari novel atau misalnya? Inspired. Oh, inspired by. Oke, baik. Untuk proses syutingnya butuh berapa lama kemarin? 12 hari ya. 12 hari. Oh, singkat juga. Di Jakarta atau di mana? Iya, karena areanya kan cuma di sekitar ruang aja, interogasi. Jadi itu pemainnya juga antara kita aja kan. Maksudnya cuma di dalam ruangan doang? Iya, dalam ruangan kebanyakan sampai selesai. Kita 90% kita indoor. Kita 90% indoor, jadi sisanya outdoor 10%. Nah, jadi ya syutingnya mau hujan mau apa ya kita masih. Berarti memang betul-betul bermain dengan psychological ya. Oke. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat kalian berdua, boleh kasih tahu tantangannya tuh apa untuk proyek terbaru kalian. Dimas Aditya dan Cindy Nirmala ungkap tantangan bintangi Utusan Iblis. The biggest challenge, tantangan terbesarnya tuh apa kalau buat kalian? Buat Dimas deh. Ini kayaknya apa ya? Pertama kali jadi detektif. Belum pernah sebelumnya terlibat dari satu proyek yang psychological gitu. Jadi di sini bikin skenario harus bikin mikir lebih ekstra lagi untuk main ini. Oke. Kalau buat kamu sendiri Cindy? Tantangannya banyak ya. Pertama, aku harus main sama Kak Syarifah Danish, yang mana aku mengidolakan dia ya dari zaman dulu, itu satu. Kedua, dan Kak Dimas tentunya. Cuman aku lebih banyak sama Kak Danish, jadi lumayan challenging. Kedua, peran Cantika ini tuh layernya banyak banget. Ada dia normal, ada dia pas lagi di rumah sakit jiwa itu, dan ada dia lagi step selanjutnya lah. Itu sih yang lumayan challenging. Perubahan emosinya ya. Perubahan layarnya tuh cepet banget, perubahan emosinya terus cepet dari yang normal tiba-tiba
Jadi ya. Dewi yang nggak mudah ya pastinya. Capek loh itu. Tapi ini kan judul pengalaman ya Kak ya. Dewi nih harus main gini. ini Ya kan kalau horor kan otomatis lebih banyak main Capek ya, Kak? Iya, ini dari judulnya aja Utusan Iblis. Kan kalau kita tahu sekarang genre film horor tuh begitu laris manis sekali di Indonesia. Ya. Bahkan banyak juga film horor yang sebelum mereka melakukan proses syuting mereka suka ada ritual atau hal tertentu yang dilakukan. Kalau dari PH kalian sendiri apakah ada satu ritual tertentu karena berhubung dengan judulnya aja Utusan Iblis? Kalau ritual kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Justru kita malah lebih fokus untuk mempersiapkan se-efisien mungkin sampai syutingnya berjalan dengan lancar dan baik. Maksudnya nggak ada kejadian-kejadian misalkan kan yang di tempat yang di tempat untuk syuting kan kayak lokasinya Biasanya horor. ya apalagi judulnya Utusan Iblis ada kejadian-kejadian Yang nggak enak nggak? yang Tadi Mas ngalamin nggak? di luar nalar. Aku sih nggak ada ya. Nah, kalau aku ada. Aha. Jadi ini lumayan aneh sih. Aku beberapa kali main film horor, gak pernah sama sekali diganggu sama sekali. Untuk pertama kalinya aku merasakan tuh di Utusan Iblis ini. Oh. Yang pertama aku jadi ternyata ada teman art kita yang ngelihat aku dengan pakaian rumah sakit jiwa itu. Padahal aku dan di set kamar rumah sakit jiwanya itu, padahal aku nggak di situ. Iya ada Tuh. di situ betul ya. Itu satu, ada kejadian itu. Kedua, aku ngalamin sendiri itu. Jadi kan dalam satu hari itu ada banyak adegan yang aku harus dari normal kemudian berubah make upnya gitu. Jadi abis aku make up yang aneh itu aku harus cuci kan. Ya. Bersih, aku lagi bersih nih. Set. Kemudian aku mendengar suara itu bukan bisikan sih, agak kayak ada orang lagi ngomong gitu di sebelah aku. Dan itu dialognya tuh dialog yang aku ucapin tadi habis aku adeganin. Mau tahu dialognya apa nggak? Apa? Dialognya? Masalahnya yang seru tuh dialognya. Apa tuh? Dialognya adalah, dan itu persis suara aku. Dialognya adalah, kamu akan mati. Kamu akan mati. Iya, dan itu aku Itu satu dialog yang memang tertulis di film itu. Tapi buat Sobat Ambiar, kalau Sobat Ambiar penasaran dialog lain termasuk acting dari mereka dalam film Utusan Iblis, jangan lupa untuk saksikan, dan kita juga mengajak kalian untuk ajak Sobat Ambiar menyaksikan film terbaru kalian. Silakan. Untuk Sobat Ambiar, jangan lupa nonton film kita Utusan Iblis mulai tayang tanggal 2 Januari 2025. 2 Januari 2025 Utusan Iblis ya. Seperti apa kita akan lihat dulu cuplikannya. Ini dia Utusan Iblis. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Sobat Ambiar ya. Bintang tamu hari ini. Ini dia bintang tamu kita. Terus Jong. Jangan lupa buat Sobat Ambiar selalu mendukung perfilman Indonesia supaya lebih maju lagi ya. Bagus banget ini. Dan teman kakak kita mau umroh, selamat menunaikan Oh iya, Dewi ini mau umroh nih Doain weekend aku ini. ya guys. Ya pokoknya semoga lancar Mudah-mudahan ibadah aku jadi umrohnya. mudah-mudahan aku bisa mabrur, jangan mardut. Amin, amin. Oke, buat kalian berdua silakan boleh ajakin Sobat Ambiar untuk menyaksikan project atau film terbaru kalian. Oke, Sobat Ambiar, sekali lagi jangan lupa saksikan film Utusan Iblis yang akan tayang tanggal 2 Januari 2025 di bioskop-bioskop. Sukses buat kalian. Dan buat Sobat Ambiar, jangan lupa juga saksikan kami bukan hanya hadir Senin sampai dengan Jumat, tapi Sabtu Minggu kami juga hadir di Sore-Sore Ambiar ya. 4 sore. Pastikan saksikan kami Hanya di Trans TV milik kita bersama. Dewi Persik, selamat umroh ya. Kembali lagi pagi-pagi Ambiar.